jangan dibuang. Jadi sisa nasi jangan dibuang ya, karena masih bermanfaat bagi tanaman. Salah satunya adalah sebagai penyubur tanaman. Ini dengan menjadikan mol atau mikroorganisme lokal dari nasi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Silakan tonton videonya sampai habis. Bagi yang belum subscribe, subscribe ya, dan silakan share di media sosial teman-teman masing-masing. Dukung channel ini ya, subscribe, like, and share. Tahap pertama, kita ambil sisa-sisa nasi, kita masukkan ke dalam wadah. Lalu nasinya didinginkan beberapa saat. Nah, setelah dingin, ditutup dengan daun maupun ditutup dengan tisu. Kita menutupnya dengan tisu, kemudian diikat dengan karet atau apa saja pengikat. Nah, setelah seperti ini, kita letakkan di tempat yang tidak kena cahaya matahari langsung selama 3-5 hari. Nah, kemudian nanti kita lihat jamur apa yang tumbuh pada nasi ini. Sekarang kita lihat seperti apa nasi yang sudah didiamkan selama 4 hari, karena kemarin buka. Nah, seperti ini dapat kita lihat bersama. Dapat kita lihat di sini ada berbagai jamur maupun mikroorganisme yang ada di dalam nasi ini. Nah, kita lihat di sini ada yang berwarna hitam. Perhatikan. Nah, kemudian ada juga yang berwarna oranye, ini warna oranye, dan ada juga yang berwarna hijau. Nah, kemudian ada yang berwarna ungu. Artinya mikroorganisme yang ada di sini sudah bermacam-macam. Nah, pada umumnya mikroorganisme yang terdapat pada nasi dapat kita bagi 3. Yang pertama, Rhizopus oligosporus yang berwarna oranye. Nah, ini yang berwarna oranye, namanya adalah Rhizopus oligosporus. Nah, kemudian Trichoderma yang berwarna hijau, dan selanjutnya ada yang berwarna hitam. Nah, berwarna hitam ini namanya Aspergillus niger. Seperti ini. Menurut referensi, jamur Aspergillus niger yang berwarna hitam ini fungsinya adalah mengurai bahan organik dan enzim penting bagi tanaman. Nah, selanjutnya untuk jamur Trichoderma yang berwarna hijau, fungsinya adalah sebagai antagonis bagi jamur patogen. Nah, biasanya melindungi tanaman dari serangan jamur jahat seperti jamur fusarium. Nah, sedangkan untuk Rhizopus oligosporus yang berwarna oranye ini menghasilkan enzim fruktose dan fitase, memecah protein, fermentasi, dan mengolah limbah. Nah, prinsip dalam pembuatan mikroorganisme lokal atau mol nasi ini hanya ada 3. Yang pertama, ada nasinya yang sudah ada mikroba tadi. Kemudian yang kedua, ada sumber karbohidrat. Kali ini kita memakai sumber karbohidratnya adalah air rendaman beras. Dan yang ketiga ada glukosa. Nah, glukosanya kita gunakan di sini berupa gula merah. Kita perhatikan secara seksama bagaimana membuat mikroorganisme lokal nasi. Yang pertama, air rendaman beras sebanyak 1 liter dimasukkan ke dalam wadah. Lalu selanjutnya kita masukkan nasi yang sudah mengandung mikroba dan mengaduk secara rata. Nah, setelah rata, kemudian kita masukkan gula.
Nah, untuk gula ini sebagai sumber glukosa bagi mikroba yang ada. Nah, kita pakai di sini lebih kurang setengah on. Nah, ini tetap diusahakan rata, tercampur rata. Nah, kemudian setelah campur rata, dimasukkan ke dalam wadah. Ini kita memakai toples yang warna bening supaya bisa dilihat atau dikontrol setiap hari. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam toples. Nah, kenapa menggunakan tangan saja? Karena ini membuktikan bahwa ini tidak berbahaya dan ini merupakan bahan-bahan organik. Nah, diusahakan jangan sampai wadah atau toplesnya ini dipenuhi oleh air, karena nanti setelah ini kita tutup dan ada space atau ruangan untuk media-media yang ada di dalam ini bisa menghasilkan gas. Kemudian kita tutup rapat dan dicek setiap harinya, dibuka setiap hari, mengeluarkan gas-gas yang ada di dalam ini, dalam wadah ini. Kemudian ini siap kita simpan selama 7 hari, dan 7 hari ke depannya baru siap untuk dipanen. Nah, kemudian kriteria mikroorganisme lokal ini siap dipanen. Yang pertama, nanti akan ada bau seperti tape, wangi baunya, artinya mikroorganisme dalamnya tetap hidup dan berproduksi. Nah, kemudian baru kita buka dan ini menjadi biangnya. Untuk kemungkinan yang terjadi nantinya mikroorganisme lokal ini berhasil, dan ada juga mikroorganisme lokal yang dibuat itu gagal. Nah, berhasil sudah diterangkan sebelumnya dengan ciri-ciri yang seperti bau tape dan wangi. Kemudian ada juga yang gagal dengan kriteria bahwa bau di dalamnya agak kurang bagus atau boleh dikatakan bau busuk. Nah, penyebab gagalnya mikroorganisme lokal yang dibuat salah satunya adalah bebasnya masuk mikroba yang tidak diinginkan dari luar ke dalam. Nah, yang kedua adalah terlalu banyaknya gas yang ada di dalam, terlalu panas sehingga mikroba-mikroba yang kita inginkan mati dan tidak bisa melaksanakan siklus hidupnya di sini. Sekianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat. Untuk aplikasinya dan bagaimana cara pemanfaatan serta penyimpanannya, tunggu video berikutnya. Terima kasih, ayo menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.